iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Memahami hadis-hadis Nabi itu tidak bisa secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Pintu surga itu terbuka. Lalu kenapa di bulan Ramadan dikatakan pintu surga terbuka? Ustaz, kalau mau datang ke Jambi, pintu rumah saya terbuka untuk Ustaz. Ternyata pintu rumahnya tertutup. Lalu makna terbuka itu artinya saya senang kalau Ustaz datang ke rumah saya. Jadi tidak semua ayat-ayat dan hadis-hadis itu bisa dipahami secara tekstual. Ada makna majazi, makna kiasan. Yang dipahami adalah makna lain dari teks itu. Begitu juga kalau kita benci sama orang, kita katakan pintu rumah saya tertutup untuk kamu. Kenyataannya pintu rumahnya terbuka hari pagi, siang, malam. Lalu kenapa dia katakan tertutup? Artinya benci. Jadi ketika bunyi hadisnya Futihat abwabul jannah, pintu surga terbuka, artinya rahmat Allah banyak turun pada bulan Ramadan. Ghulliqat abwabun nar, pintu neraka dikunci. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka melihat orang melakukan perbuatan maksiat melebihi lebih-lebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Lalu kemudian wasul silat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu ini maknanya banyak. Makna yang pertama adalah, kata Imam An-Nawawi, saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, maka seakan-akan setan merasa dirinya terbelenggu. Sama kita disuruh ceramah di depan guru kita, di depan kiai kita, seakan-akan mulutku terbungkam, tak sanggup berkata apa-apa. Saking kan kuatnya karisma ulama itu. Begitu juga lah saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, seakan-akan setan terbelenggu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, memang dipahami setan itu memang terbelenggu, diikat. Badannya diikat, kakinya, tangannya terikat, tapi lisannya, lidahnya tak terikat. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kejahatan manusia itu sumbernya dua. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua bisikan setan. Yang dari intern dalam dirinya hawa nafsu, yang dari ekstern luar dirinya adalah bisikan setan. Jadi kalau pada saat Ramadan setan diikat, dibelenggu, maka faktor ekstern tak ada. Jadi kalau di bulan Ramadan ada orang jahat, ada orang nakal, maka sesungguhnya kenakalan, kejahatannya itu murni dari intern dirinya sendiri. Begitulah mereka memahami hadis. Ini juga menunjukkan pada kita tak bisa kita membaca hadis, kita terjemahkan, lalu kita pikirkan sendiri, karena pikiran kita ini liar. Pentingnya kita membaca kutubut turaf. Orang di Indonesia menyebutnya kitab kuning atau referensi klasik, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka generasi terbaik, zamannya zaman orang-orang soleh, pikirannya lebih lurus, wiridnya lebih banyak, hatinya lebih dekat kepada Allah, maka connectingnya, hubungannya dekat kuat dengan Allah. Mereka lebih banyak dapat ilham daripada kita. Jadi orang-orang yang angkuh akan berkata, Imam Nawawi dengan saya sama-sama manusia. Kalau dia bisa baca hadis paham, saya pun juga bisa. Ini orang sombong. Orang sombong itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin,
ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kabar gembira bagi orang yang berpuasa, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu, dikunci setan-setan. Lalu kemudian berikutnya adalah ada siang, ada malam. Siangnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malamnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bunyi teksnya sama, bedanya yang pertama shoma, yang kedua qama. Shoma artinya menahan, tahan perut, tahan lidah, tahan tenggorokan, tahan pikiran, tahan hati, tahan lisan, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan keinginan. Ini yang disebut dengan mansoma. Sedangkan di waktu malam, memang biasanya malam orang memang menahan. Maka pada saat orang menahan, lawan daripada menahan. Pada waktu malam memang biasanya semua tubuh ini tertahan. Karena waja'alnal laila libasa. Jadi kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pada waktu malam orang matanya tidak berfungsi dengan baik karena gelap. Telinganya juga tidak karena tidur. Kakinya tidak melangkah kemana-mana. Ketika semua orang tidak menggunakan tubuhnya, tapi ada orang yang qama, dia justru bangun tegak, wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Pada saat orang tertidur lelap, engkau tegak melaksanakan sholat. Diawali dari tarawih, lalu kemudian witir, istirahat tidak terlalu banyak, bangun lagi malam, sholat-sholat sunat. Ini disebut dengan qama. Membaca Al-Quran pun juga bagian dari qama. Berzikir, subhanallah, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, itu juga bagian dari man qama. Karena isinya melawan arus orang banyak. Ketika orang banyak melakukan aktivitas, kita tidak. Orang banyak sibuk dengan dunia, ada hamba Allah yang melawan arus. Sikap melawan arus dalam kebaikan ini disebut dengan ghuraba. Bada al-islamu gharibun. Islam ini awal-awal datangnya gharib, aneh. Fasawfa yakunu ghuraban, fasawfa yakunu ghariban. Maka nanti di akhir zaman pun juga dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh dari orang lain. Aneh di situ bukan makna negatif tapi positif. Makanya pada bulan Sya'ban banyak orang lupa. Zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak orang lupa. Bulan Rajab orang ingat karena dia bulan haram. Bulan Ramadan orang ingat karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Antara Rajab dengan Ramadan ada Sya'ban, orang lupa. Ketika semua orang lupa, ada beberapa orang yang ingat, maka amal dia lebih banyak. Begitu juga dengan tengah malam. Orang tidur, dia melawan. Dia berbuat, maka amal dia lebih banyak. Di waktu siang, orang semuanya sibuk, dia melawan arus itu. Orang berbuat sesuka hatinya, dia lawan. Maka orang yang melawan arus orang banyak, itu kualitasnya lebih dibandingkan orang banyak. Kira-kira filosofinya begitu. Maka begitu juga dengan sholat itu. Kenapa sholat yang siang itu dengan sholat yang malam bertolak belakang? Pada waktu malam sepi, sunyi, tak ada suara, maka dilawan dia dengan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada waktu siang bersuara, hiruk pikuk ramai, dilawan dia dengan tidak bersuara. Sir, zuhur dan asar. Jadi seringkali Allah memerintahkan kita melawan perbuatan orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua waktu ini dipakai.
waktu malam, waktu siang. Malamnya diisi dengan qiyam, siangnya diisi dengan syiyam. Manfaatnya membentuk diri supaya tidak ikut arus orang banyak. Nah sekarang yang diikut orang adalah apa yang dilakukan orang banyak, yang disebut dengan istilah viral, atau bahasa orang kita mengindonesiakannya menjadi viral. Apa saja yang viral diikuti orang, dari mulai kata-kata, dari mulai ucapan, dari mulai gerakan, joget, TikTok, apapun namanya, itu secara umum adalah mengikuti gerakan, ucapan, perbuatan orang banyak. Maka standar kebenaran pun juga begitu. Kalau zaman dulu apa itu kebenaran? Kebenaran adalah yang dibawa oleh agama Islam. Kebenaran adalah yang dibawa oleh Nabi. Sekarang berubah. Kalau dilakukan orang banyak, maka benar. Walaupun perbuatan itu salah. Tapi kalau dilakukan orang sedikit, maka salah. Dalam teori demokrasi begitu. Suara orang kebanyakan, maka benar. Walaupun salah. Voting. Jadi di negara Eropa, mereka voting anggota parlemen. Bolehkah laki-laki nikah dengan laki-laki? Kata mereka, apa salahnya? Lalu semua anggota parlemen setuju. Anggotanya 50 orang. 45 mengatakan setuju. Maka diketok palu. Benar, walaupun salah. Dalam Islam kebenaran bukan karena orang banyak. Dalam Islam kebenaran karena kebenaran itu sendiri. I'rifil haqqa bil haqq. Kenalilah kebenaran itu karena kebenaran itu, bukan karena orang. Orang pun kita ukur dengan standar kebenaran. Kalau kebenaran itu kita ukur dengan orang, maka setiap kali orang itu melakukan benar walaupun salah. Kalau dalam Islam tidak. Kalaupun dia salah, walaupun dia tokoh, walaupun dia ulama, kalau dia salah, maka mesti diluruskan. Karena standarnya adalah taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika di waktu siang banyak orang beraktivitas, kita mesti berani melawan dengan tidak mengaktifkan mata, telinga, pikiran, hati, kecuali hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di waktu malam semua orang tertidur pulas lelap, kita mesti punya keberanian untuk melawan orang banyak, qiyam. Jadi kalau hari ini ada orang Islam, ya tergantung orang banyak sajalah. Kalau orang banyak buat, kita ikut. Kalau orang tak buat, kita tak usah ikut. Maka filosofi Ramadan, filosofi siam dan qiyam belum lagi masuk ke dalam dirinya. Beragamanya baru hanya sekedar sampul, beragamanya hanya sekedar ritual, belum lagi menyentuh substansi makna yang diajarkan melalui pesan-pesan, diantaranya pesan bulan suci Ramadan. Dan berikutnya adalah lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu kebahagiaannya ada dua. Farhatun inda fitrih, senang ketika mau berbuka, senang ketika mau berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia, ketika akan berbuka senang, ketika akan berhari raya senang. Tapi ada yang lebih menyenangkan, farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia akan berjumpa dengan Allah, karena ada satu pintu surga untuk dia, namanya Babur Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimu, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah. Dua-dua itu ada dalam puasa. Falyamal amalan salihah, karena memang puasa itu amal soleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik, karena memang di dalam puasa itu ibadah yang paling minim syirik, hampir tak ada syiriknya sama sekali, karena dia hanya berdua saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekah nampak duitnya banyak atau sedikit, kalau haji nampak berangkatnya beramai-ramai, kalau tawaf nampak gerakannya, kalau sa'i bisa dilihat larinya, kalau wukuf nampak dia di padang Arafah. Tapi ketika orang berpuasa, maka betul-betul wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak ada unsur syiriknya sama sekali, karena ibadah yang paling minim riyanya, yang paling sedikit unsur ketergantungan manusianya, memang betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ini menjadi ibadah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara banyak ibadah, dan dia tenggat waktunya yang terpanjang. Kalau sholat paling lama 15 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, sudah cukup lama. Kalau dia berzakat, hanya akad saja, aku bayarkan zakatku hari ini, selesai. Tapi kalau dia berpuasa, sahurnya jam 5 kita di Sumatera, berbukanya jam 6.30, maka sesungguhnya ada 13 jam setengah. Dan kalau musim panas di Arab lebih lama lagi, bisa sampai 15 jam. Dan di Eropa ada yang sampai 16 jam, 17 jam, dan dia berada dalam ibadah. Dan ibadahnya tidak mengeluarkan uang seperti zakat, infak, sedekah, tidak mengeluarkan darah seperti jihad fisabilillah, tidak mengeluarkan keringat seperti orang yang gotong royong membangun masjid, tidak mengeluarkan air liur seperti orang yang mengaji dan mengajar. Dia hanya ibadah menahan, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan tangan, tahan kaki, tahan akal, tahan pikiran, tahan semua perasaan, tahan amarah. Maka banyak orang mengatakan, saya sanggup keluar duit, tapi saya tak sanggup menahan marah. Saya sanggup berdarah-darah, tapi saya tak sanggup menahan selera. Maka ibadah ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul keyakinannya kuat. Karena ibadah ini berat, maka yang diundang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang yakin bahwa akhirat itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang betul-betul faham bahwa setelah mati ini dia akan hidup, maka kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Tapi jangan menyangka kenapa aku saja yang puasa, kenapa kami saja yang puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga berpuasa, dan puasanya lebih berat daripada kamu. Inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar untuk berpuasa. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada orang. Ternyata puasa pada zaman Bani Israel yang dilakukan oleh salah seorang bernama Maryam adalah tidak berbicara. Kita berpuasa tapi boleh berbicara, hanya saja ada pembicaraan yang tak boleh. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan pembicaraan bohong, dusta, tipu, namimah, mengadu domba, ribah, membicarakan aib orang lain, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ditinggalkannya makannya, ditinggalkannya minumnya, Allah tak perlu pada perbuatannya itu. Kau tinggalkan makanmu, kau tinggalkan minummu, tapi lisanmu tak kau tinggalkan perbuatan kata-kata kotor, dusta, bohong, tipu, sumpah serapah, maka aku tak perlu pada perbuatanmu meninggalkan makan dan minum. Seakan-akan begitu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan puncak target yang mau dicapai adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi takut kepada Allah. Dari mulai sahur sampai berbuka,
maka orang memang betul-betul dilatih untuk merasakan takut kepada Allah, takut melihat yang haram, takut memegang yang haram, takut memikirkan yang haram, takut membicarakan yang haram, takut termakan yang haram. La'allakum tattaqun. Oleh sebab itu kalau orang mau sampai kepada puncak takwa, di antara ibadah yang paling afdal adalah puasa. Ulama-ulama yang menekuni tasawuf, maka mereka riyadhahnya adalah berpuasa. Hai guys official.